Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Taiwan Studies. Oke, perkenalkan aku Surya Anderson Sinaga, mahasiswa sastra Cina angkatan 2020 FIB UI. Jadi kali ini kita akan membahas dan mewawancarai para teman-teman saya yang udah ada di sini bersama, mungkin bisa diperkenalkan dirinya? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Chandrika Vidyananda, bisa dipanggil Cika. Halo semuanya, nama aku Vina Olivia, bisa dipanggil Oli. Dan hai semuanya, perkenalkan nama aku Michelle Natasha, biasa dipanggil Michelle. Nah, kita bertiga ini adalah mahasiswi sastra Cina Universitas Indonesia yang kedapatan beasiswa nih, yaitu program YEP tahun 2023. Oke, jadi kita sudah berkenalan dengan teman-teman saya ini. Saya sangat bangga ya bisa berada di sini, duduk di tengah-tengah para penerima beasiswa. Dan kalau tidak salah, teman-teman ini menerima beasiswa dari salah satu universitas di Taiwan, khususnya daerah Kinmen. Nah, mungkin bisa diceritakan dari teman-teman, mungkin salah satu dari teman-teman juga, mengapa memilih Kinmen dan universitas mana yang dipilih dan mengapa begitu? Oke, mungkin sebelumnya ya untuk universitas ini bernama National Quemoy University atau biasa kita singkatnya NQ begitu. Jadi program ini dimulai dari tanggal 5 September 2023 hingga 10 Januari 2024 tahun ini begitu. Jadi mengapa kita memilih universitas ini? Pertama, universitas ini memang menawarkan banyak sekali fasilitas yang sangat lengkap ya. Terus dari segi course-nya itu sangat menyenangkan, jadi banyak sekali course-course yang ditawarkan oleh NQ ini dan kebetulan sangat sesuai dengan jurusan kita begitu. Ya, jadi mungkin sekedar tambahan gitu ya. Program ini tuh juga selain yang Oli bilang tadi ya, program ini program ini ada di NQ, di National Quemoy University ini menawarkan banyak banget benefit gitu, kayak ada free dormitory, kemudian dapat uang saku juga, terus juga hampir semuanya di cover gitu, dan cukup ini ya, banyak manfaatnya gitu. Ya benar, itu salah satu mengapa kita bisa ingin tertarik gitu ya di NQ begitu. Oke, tadi berarti kurang lebih selama 1 semester 5 bulan ya menempuh short course di sana. Iya, betul sekali. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit instansi pemberi beasiswa tersebut dan mungkin langkah-langkah apply beasiswanya begitu. Oke, mungkin bisa dimulai Cika dulu. Boleh. Oke, jadi YEP ini namanya Youth Elite Exchange Program gitu ya, disponsori dari Taiwan gitu, dan kita ditempatkan di NQ, National Quemoy University. Nah, di Kinmen ini tuh cukup menarik nih teman-teman, karena lokasi dia tuh nggak terlalu dekat dengan Taiwan juga, tapi kita harus ada flight 1 jam gitu dari Taipei gitu. Nah, di Kinmen ini karena pulau kecil gitu ya, jadi cuma ada 1 universitas. Nah, kalau aku tidak salah ada universitas lain, cuman aku kurang jelas ya, dan kayaknya tidak seterkenal di National Quemoy University ini. Jadi bisa dibilang NQ itu kayak UI-nya di Kinmen gitu. Benar. Oke, jadi kayak UI-nya di Kinmen gitu ya. Tapi mungkin lebih ke ini ya, UNESA-nya Surabaya ya, karena kan mungkin berada jauh dari Batam. Sedangkan UI kan berada di Jakarta Selatan, mepet Depok dikit. Berarti untuk langkah-langkah ini ya, pendaftarannya itu sebenarnya juga sempat kita share gitu ya di ada sih, maksudnya seminar dari NQ ke UI kemarin, kebetulan sosialisasi betul ya. Kebetulan udah lewat juga, mungkin bisa dicek di International Office UI ya guys. Jadi kayak ya intinya berkas-berkas dasar saja ya, nggak mungkin biografi begitu ya, mungkin surat motivasi mengapa kita mau mengikuti program ini, terus ya begitu, terus surat-surat yang basic surat basic seperti ini surat keterangan bahasa Inggris, benar, IPT, TOEFL dan lain-lain ya. Betul, yang dasar-dasar lah. Benar sekali. Oke, itu dia teman-teman. Jadi kalau kalian mau daftar short course di Kinmen ini, sebenarnya persyaratannya gampang ya, bisa dibilang ya. Cukup mudah sih ya. Tapi harus teliti, jangan pantau terus mungkin seluruh sosial media atau kanal dari International Office UI ya. Betul banget. Oke, mungkin tadi berarti semua kebutuhan dari teman-teman ini sudah di cover ya oleh beasiswa ini, mulai dari sandang, pangan, papan ya. Betul banget. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mungkin selanjutnya nih,
kita bergeser ke mungkin pengalaman menarik yang dirasakan di Kinmen gitu kan. Selain tadi mungkin dapat beasiswa, apakah ada mungkin tantangan yang dihadapi dan mungkin bagaimana kalian bisa overcome tantangan tersebut seperti itu? Oke, kalau untuk tantangan sih kita bertiga cukup terkejut pas pertama kali sampai di Taiwan karena kita melihat Hanzi tradisional. Ya, mungkin itu kita kayak culture shock ya. Iya benar, lebih cara Walaupun mungkin sebenarnya di UI sudah dipelajari, tapi mungkin waktu di sana kaget karena semuanya ya. Iya, kita benar-benar langsung ke negaranya langsung nih yang selama ini kita pelajari gitu. Terus cara kita mengatasinya, ya kalau misalkan kita ada waktu luang, kita bertiga suka ke perpustakaannya. benar, dan itu tempat yang sangat nyaman ya. Nyaman. Itu seperti aku banget. Jadi aku tuh kalau kesepian tuh ke perpustakaan. Aduh kasihan banget ya kelihatan jomblonya. Bagus dong. Bagus. Iya bagus sih ya. Terima kasih loh Cika. Iya, dan tambah dari aku, ini kan ada course juga ya untuk di sini disediakan course untuk belajar bahasa Mandarin, dan di Chinese Language Center ini menyediakan banyak banget fasilitas gitu ya. Lodge-nya juga baik banget. Kita benar-benar diajarkan pelan-pelan bahasa Mandarin. Jadi kita ngerasa sih bahasa Mandarin kita meningkat banget. Meningkat pesat, iya, meskipun itu misalnya aksara tradisional ya, tapi kita cukup cepat sih untuk menghadapi misalnya perubahannya gitu ya. Adaptasinya itu cukup cepat, mungkin berapa 2 minggu gitu ya. Nah, selain akademik tadi, secara umum di Taiwan itu sendiri, Taiwan tuh ramah banget lingkungan dan mereka sangat amat menjaga kebersihan. Bahkan mereka punya truk namanya leseche, jadi ada bunyinya gitu, dan itu yang menjadi sinyal untuk warga-warga di Taiwan untuk membuang sampah di truk itu gitu. Oke, jadi cukup ini ya, cukup. Jadi kalau udah ada bunyi-bunyian itu berarti orang-orang langsung bergegas. Iya, Iya, berarti mereka sudah harus datang untuk membuang sampah begitu. Mungkin bisa dicontohkan mungkin bunyinya seperti apa mungkin ya. Jadi Jenis bunyi es krim gitu. bunyi Jadi es krim. pas Tenet. gitu es krim gitu ya. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin tadi kan kita fokus ke study, culture shock dan lain-lain. Mungkin tapi kan sebagai mahasiswa itu kita tidak fokus belajar doang ya. Mungkin kita sesekali juga perlu refreshing seperti ekstrakurikuler dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan pengalaman teman-teman di sana selain studi ya. Mungkin ada pengalaman ekstrakurikuler yang diikutin. Untuk kalau pengalaman ekstrakurikuler ya, jadi dari beasiswa kita sendiri, dari NQ sendiri, mereka emang udah mengatur banyak sekali kegiatan di luar selain akademis. Jadi setiap 1 minggu itu bisa dibilang kita bakal pergi terus, entah itu ke perusahaan yang ada di Kinmen, kalau enggak kita ke tempat-tempat yang pokoknya tempat-tempat kerajinan tangan begitu ya. Nah, untuk ekstrakurikuler sendiri di NQ sendiri menawarkan banyak sekali klub-klub ya, mungkin ada banyak. seperti ini ekstrakurikulernya. Kita bilangnya kelompok ya. Iya, kita bilangnya ini kayaknya apa sih, UKM ya? Iya, banyak. Ada cooking club. Kita punya klub basket. Nah, ini ikut apa nih kemarin? Nah, kalau misalnya untuk aku sendiri ya, aku itu ikut klub badminton. Jadi, iya, walaupun aku nggak terlalu gimana bisa ya badminton. Saya jago sih. Jago ya berarti? Iya, bisa nanti latihan sama. Iya, bisa banget sih ya. Mungkin ajarin ya. Jadi kalau di klub badminton itu sendiri kita paling bayar 100.000 ya per bulannya. Dan itu kita udah dikasih apa sih batnya. Terus kita dikasih koknya juga gitu. Jadi kayak aman sih. Dan itu cukup menyenangkan. Aku bisa bertemu dengan teman-teman dari Taiwan juga. Kalau dari teman-teman yang lain apakah sama mungkin ekstrakurikuler? Kalau aku waktu itu nggak ikut ekstrakurikuler, cuman aku sama Michelle tuh kita aktif itu sih, ngikut dari yang NQ kasih, ada special lecture, cultural class, semua kita ikutin. Betul. Oke, itu dari teman-teman. Jadi selain belajar dan studi, di sana kalian juga bisa mengikuti kegiatan ekstra lainnya, mungkin seperti tadi ya badminton, basket dan lain sebagainya. Betul. Oke, next kita mungkin teman-teman pasti kan teman-teman yang mendengarin podcast ini penasaran nih, apakah di sana banyak tempat-tempat wisata, tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi seperti itu? Mungkin dari Michelle mungkin boleh. Oke, pastinya banyak banget ya. Banyak banget karena Kinmen itu dia sedang menggencarkan pariwisatanya. Jadi dia benar-benar di setiap daerah tuh punya brosur untuk kayak mau pergi kemana nih. Jadinya ya kita lumayan sering sih untuk pergi ke tempat pariwisatanya. Sebagai contoh, karena Kinmen itu adalah pulau perang dulunya, jadinya kita pernah kunjungin tempat-tempat perang zaman dahulu, terus kita main paintball bareng-bareng di sana. Iya, benar. Seru banget ya. Mungkin kalau dari Vinda? Seru banget nih, seperti yang Michelle bilang ya, karena kita tempat militer dulunya, ya, jadi kita sering banget nih mengunjungi yang namanya tunnel-tunnel. Jadi kayak terowongan bawah tanah yang digunakan oleh
Kinmen ya dulu Mungkin untuk main polisi maling seru kali di sana. boleh banget ya. Bisa Tapi banget. takut aja nggak bisa keluar, itu Oh, iya. panjang terowongannya Dan guys. gelap ya. Bener, gelap banget. Dan itu cukup menarik sih ya, kita belajar sejarah, kita belajar budaya juga dari tempat wisatanya. Oh ya, dan satu lagi, semua tempat pariwisata di sana itu gratis, Wow. rupiah. Ya, Jadi iya, kayak iya, iya. tidak perlu Ada bayar. guide-nya juga yang mereka ceritakan nih gimana sejarahnya tempat ini gitu. Betul-betul. Dan Kinmen juga tempat cocok banget buat healing karena Kinmen itu dikelilingi oleh pantai-pantai gitu. Jadi kita dari asrama ke pantai itu deket banget, cuma 15 menit. Jadi itu lumayan apa ya, Sangat refreshing ya, benar. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kalian selain belajar, kalian sobat-sobat yang mental yang mungkin suka kena mental ya kalau belajar bahasa Mandarin ataupun Agak sedikit stres gitu agak sedikit stres langsung ke pantai, dikit-dikit ke pantai mungkin. Iya, bener. Banyak tempat-tempat gitu. Kalau mau kalian introvert bisa ke tunnel. Oke, teman-teman, jadi kita udah berada di penghujung acara. Mungkin sekarang kita pengen tahu nih saran dan mungkin tips and trick ya untuk mendapatkan beasiswa. Bagaimana teman-teman yang mendengarkan podcast Taiwan Studies ini bisa dapat study abroad di short course di Kinmen ini. Mungkin dari Cika boleh? Ya, dari aku sukses dan yang penting kalian tahu tujuan kalian untuk exchange pergi ke Taiwan tuh untuk apa gitu. Cuni mencengkung. Oke. Iya, oke. Kalau misalnya untuk aku sendiri, intinya kalian cek aja terus berkas-berkasnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Pokoknya kerja keras terus, semangat terus, jayo. Jayo. Ini tidak. Oke. Dan yang terakhir sama sih, semoga sukses dan juga jangan lupa nih kalau lagi interview harus percaya diri. Cayo. Oke, terakhir dari saya mengutip semua yang disampaikan oleh ketiga teman saya. Mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Taiwan Studies ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga kalian sukses di setiap perjalanan hidup kalian. Amin. Amin. Dadah. Bye-bye. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya